Selamat malam, salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Man, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Man. Salam sobat prestasi dan pemirsa Bible TV. Selamat berjumpa kembali dalam acara FGB MFI on Air dengan tema kita Breakthrough. Malam hari ini kita sangat bersukacita boleh bersama-sama kembali mengudara dan kita menyapa para sobat prestasi dan pemirsa Bible TV. Malam hari ini, perkenalkan saya Denny Mandey. Di samping saya juga ada Pas. Shalom sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Saya IGN Sastra Wijaya. Baik, selamat malam, salam sobat prestasi dan pemirsa Bible TV. Saya Ferry Gregorius dan saya menghimbau kepada para pendengar dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini. Anda dapat mendengarkan siaran ini melalui channel Radio Prestasi di 107,7 FM atau melalui live streaming di Android di Play Store tunein.com/radio prestasi. Nah, Anda juga dapat nantinya dapat juga menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube di FGB MFI Television. Atau pada saat ini kami juga mengundang sahabat prestasi untuk berpartisipasi di dalam telepon melalui WA kami di 0893 kali 264 199 atau 085 73 kali 989 014. Saya ulangi di 93 kali 264 199. Demikian, terima kasih. Ya, malam hari ini merupakan siaran kita yang perdana, Ya. Pak Sastra dan Pak Ferry. Betul. Ya, dan ini merupakan siaran atau siaran di mana kita isinya adalah kesaksian-kesaksian daripada orang-orang terbahagia di dunia. Benar. Ya. Dan kenapa kita mengambil tema breakthrough? Ya. Dan nanti akan kita sampaikan kenapa kita sampaikan breakthrough. Dan sebelum itu kita akan mengenal dulu, memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan namanya, ada Pak Sastra, ada Pak Ferry, dan saya sendiri Denny Mandey. Ya, kami bertiga ini adalah member daripada Full Gospel FGB MFI Indonesia dari regional DKI 1. Jadi siaran ini merupakan siaran yang diselenggarakan oleh regional DKI 1 dan kita bersyukur acara kita ini juga disponsori oleh teman-teman kita dari member Full Gospel, ya Pak Ferry ya. Iya, betul. Acara ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Betul, ya. 1,5 jam. Dan kita akan isi nanti kita akan mendengarkan apa itu sebetulnya Full Gospel, kesaksian-kesaksian, dan kita akan sharing, ya. Dan bagi para pemirsa atau sobat prestasi dan pemirsa Bible TV bisa mengirimkan SMS atau WA ya ke kita, ingin bertanya tentang seputar pelayanan Full Gospel dan juga ingin sesuatu yang mau disampaikan, ya, Mungkin bisa kirim ke doa juga mungkin. Iya, Ada doa juga kebutuhan yang apa ya. sobat prestasi ingin sampaikan dan kita bisa bantu doa melalui acara ini. Nah, supaya kita bisa lebih santai lagi nih ya. Ini Pak Sastra ini adalah sebagai regional teaching and training. Ya. Iya. Dan mungkin Pak Sastra bisa menyampaikan kenapa kok kita ambil ini breakthrough. Baik pemirsa yang sedang memonitor siaran kami langsung dari prestasi Bible TV yang dikenan Tuhan, kami mengambil program breakthrough ialah untuk mencapai atau memperoleh suatu terobosan bagi orang-orang yang ada di marketplace. Marketplace ya. Ya, marketplace, terutama supaya mereka lebih mengenal Tuhan. Itulah kira-kira Pak Dhani. Jadi Kira-kira mungkin mereka bertanya-tanya nih ya, Ya. para pendengar ini bertanya, ini kok terobosan atau breakthrough ini apa sebetulnya? Terobosan dalam hal apa ini? Ya, terobosan ini banyak, terutama terobosan yang utama adalah breakthrough in finance. Ya. Ya, itu kira-kira. Jadi kalau karena businessman itu bicara mengenai Ya, benar finance, Bang, itu mengenai finance. Kemudian terobosan-terobosan lain, tentu terobosan dalam kehidupan kita atau terobosan yang menyangkut dalam kehidupan. Ya, jadi Keluarga ya. baik keluarga. Jadi yang paling ya, penting bisnis adalah juga. sobat dan pemirsa bahwa
bicara mengenai terobosan atau breakthrough itu tadi disampaikan oleh Pak Sastra dalam keuangan, keluarga, ya finance. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terjadi terobosan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, betul. Itu yang Ya mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan hanya ya istilahnya hanya ya sekedar tahu. Betul, Ya. betul. Nah, kita mau acara kita ini supaya para sobat dan pemirsa itu bisa tahu ya bagaimana kita mengalami terobosan hubungan kita dengan Tuhan itu dulu. Nah, itu pasti akan setelah hubungan kita mengalami terobosan dengan Tuhan, ya pasti yang hal yang lain ini juga akan mengalami. dilengkapi. Ya. Nah, di sini banyak dikatakan bahwa banyak orang mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Wah, luar biasa. Apabila sudah itu kita akan pasti digenapi. Kalau kita mempunyai terobosan-terobosan dekat dengan Allah, apakah yang dimaksud dekat dengan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan, bukan karena concoman doa sekedar berarti sudah dekat, mungkin tidak. Ya, kira-kira menurut Pak Dani apa? Ya, jadi sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam lagi, Pak Sastra, jadi ini Pak Sastra ini adalah hasil juga dari produk dari pelayanan kita di radio kalau nggak salah ya Pak Sastra ya. Kurang lebih mungkin 9 tahun apa 10 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, ya saya kalau kesaksian sedikit, 9 tahun yang lalu saya mendengar siaran radio dari Kalimalang. Kalimalang ya. Dari Kalimalang, cukup jauh pada waktu itu. Nah, setelah saya mendengar, saya ingin mengenal apakah Full Gospel Businessman Fellowship itu. Jadi saya ingin mengenal, sehingga saya bertanya-tanya, akhirnya saya kenal salah seorang, ya, namanya Antonius waktu itu. Nah, dialah yang membawa saya ke Full Gospel. Akhirnya lama-kelamaan, tidak lama, mungkin hanya 3 bulan, saya terus diperkenalkan untuk ikut di siaran radio prestasi ini. Awalnya saya juga merasa awam tentang Full Gospel. Apa sih Full Gospel itu? Kok kita makan-makan di restoran, enak-enak, ya terus setelah itu sharing-sharing sedikit, dengar kesaksian. Lama-lama ya saya merasa kok cuman begini. Tetapi setelah saya mendalami sampai sekarang, kalau saya tidak datang ke Full Gospel terus saya rasanya masih ada kurang sesuatu gitu Pak. Ya, jadi tadi Pak Sasa sudah sampaikan ya sobat dan pemirsa bahwa ciri khas kita adalah kesaksian. Jadi kita program acara kita ini kita bukan khotbah Pak ya, karena kita adalah para profesional atau orang-orang pengusaha yang ada di marketplace ya, dan kita bukan pendeta ya, dan kita masih orang-orang yang aktif ya, dan melalui kesaksian-kesaksian kita yaitu inilah ciri khas daripada acara kita program Breakthrough ya. Ya, ini salah satunya di mana buku kita adalah isinya voice adalah kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan, dan salah satunya ini Pak Ferry ini kalau nggak salah ini ya. Bagaimana? Ya. Sobat prestasi, terus terang saya mengenal Full Gospel pertama kali adalah bukan karena dari teman ataupun juga ditarik-tarik atau dijorokin sama teman-teman, tapi pada saat itu saya mendapat kiriman dari seseorang yang mengirimkan majalah Voice, di mana majalah Voice ini isinya merupakan kesaksian-kesaksian daripada seluruh member-member yang sudah bertobat dan dimenangkan melalui Full Gospel. Nah, pada saat itu saya bertanya, ini sebenarnya majalah apa gitu loh? Kok orang mau kirim ke tempat saya pada saat itu? Saya hanya baca aja pada saat itu, banyak sekali kesaksian yang membuat saya berubah. Tetapi satu hal yang membuat saya bisa bergabung Full Gospel adalah bukan hanya sekali dia kirim tuh, sampai 2-3 kali dia kirim majalah tersebut ke kantor saya. Sampai saya bertanya kepada di belakang majalah itu ada alamat, ada juga telepon. Saya tanya, Pak, ini majalah ini dikirim oleh saya. Saya nggak tahu, dia bilang. Tetapi pada saat itu saya bilang, Pak, kalau saya mau bergabung dengan Full Gospel bagaimana? Saya dikasih nomor telepon oleh Pak Peter pada saat itu untuk bisa bergabung di chapter Sunter. Jadi terus terang saya sangat berterima kasih kepada yang jadi masalah begini, bukan masalah, tapi yang jadi sampai saat ini sekarang menjadi penasaran adalah orang yang mengirim majalah Voice tersebut. Saya nggak tahu gitu loh Pak, siapa yang mengirim gitu loh. Tetapi begitu saya sudah bergabung dengan Full Gospel, majalah tersebut tidak lagi sampai ke kantor saya. Jadi dia tahu bahwa saya sudah bergabung dengan Full Gospel seperti itu. Jadi sobat dan pemirsa ya, bahwa majalah kita, majalah Voice ini isinya adalah kesaksian bagaimana orang-orang yang
diubahkan oleh Tuhan dan mereka bisa mengalami Betul. terobosan, breakthrough, ya. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana ya terjadi terobosan, breakthrough, khususnya buat host kita Pak Sastra, ya. Tapi sebelum dijawab Pak, mungkin Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV juga, ayo kirim WA ataupun juga pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Sobat Prestasi saat ini masih bingung tentang full gospel, pengen tahu dan juga pengen lebih jauh tentang full gospel. Silakan lah kirim WA kepada kami di 0893 kali 264 199. Saya ulangi di 0893 kali 264 199. Silakan. Ya, jadi kepada Sobat kami. Prestasi dan pemirsa Bible TV, sebentar kita nanti akan mendengarkan apa yang tentang full gospel yang akan disampaikan oleh regional presiden kita Pak Yusak Purnomo. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Sastra, ya, atau lengkapnya Pak Sastra Wijaya, ya. Terima kasih Pak Dani. Sebetulnya pemirsa Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, saya ingin menyaksikan sedikit tentang bagaimana saya ikut Polo Gospel. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami ikut Polo Gospel mendengar dari radio Prestasi. Ya Pak. Dari radio, ya. Dari radio. Awalnya saya tadi sudah saya katakan bahwa apa sih Polo Gospel ini. Nah, setelah saya menyelami selama kurang lebih 1 tahun, di sini saya memperoleh yang awalnya pertobatan saya lau-lau, apa lau-lau? Ya, lau-lau. Jadi Lau-lau itu artinya dalam lau-lau itu ya masih anget-anget. masih hangat-hangat. Nggak panas, nggak dingin, ya. Nah, nggak panas, nggak dingin. Kalau ada sekarang labil sebut. Ya labil. Setelah saya kurang lebih 1 tahun ikut Polo Gospel, di Polo Gospel ini saya mengenal banyak orang-orang atau yang biasa disebut dengan layman. Layman itu adalah orang biasa yang dipakai Tuhan. Nah, disitulah di Polo Gospel ini saya mendapatkan banyak apa? Banyak doa. Jadi setiap kita suatu pertemuan yang disebut dengan fellowship atau member meeting atau dinner meeting, setelah itu biasa diadakan altar call. Pada waktu itulah saya selalu maju minta didoakan. Kenapa? Karena saya masih merasakan kekristenan atau rohani saya masih belum begitu stabil, masih labil. Oleh karena itu saya selalu minta. Nah, di sini banyak teman-teman Polo Gospel. Jadi saya terus terang saja setelah mengenal Polo Gospel, di sini terjadi suatu komunikasi yang sangat baik. Karena apa? Karena Polo Gospel ini prinsipnya ialah is banner over us is love. Di atas segalanya Di adalah atas kasih. segalanya adalah kasih. Jadi kasih yang diutamakan. Jadi beliau juga mendoakan saya dengan penuh kasih. Kira-kira yang didapatkan, dan sampai sekarang sudah 9 tahun saya ikut di Polo Gospel. Saya merasakan Pak Ferry bahwa disinilah terjalin suatu hubungan kasih yang sangat-sangat saya rasakan, yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Saya kira inilah yang menjadi fokus kenapa sampai saat ini saya menjadi benar-benar boleh dikatakan menjadi Polo Gospel yang apa ya? Polo Gospel tulen kali ya. Kira-kira seperti itu lah. Tidak berlebihan. FGB man sejati kira-kira begitu. Begitu kira-kira. Pak Ferry, ya. Pak Ferry juga kenapa kok Pak Ferry bisa bertahan di full gospel, ya? Apa kelebihannya atau mungkin sesuatu yang Pak Ferry dapatkan di full gospel, ya? Ya, sebenarnya gini Pak Dani, pada saat saya bergabung, seperti tadi kan saya kenal full gospel dari majalah Voice, dan pada saat itu saya merasakan bahwa kesaksian-kesaksian yang dipaparkan, yang ditulis di majalah Voice tersebut adalah kesaksian-kesaksian yang begitu dahsyat. Saya merasa begini Pak Dani, wah ini dahsyat banget ya, kalau saya pada saat itu berada dalam posisi orang tersebut, mungkin saya nggak sanggup gitu loh, ya nggak sanggup sekali gitu loh, tetapi kok orang ini bisa melewati masa-masa itu dan juga akhirnya bangkit, dan bukannya hanya mereka bisa melewati tapi berbalik 180 derajat menjadi pemimpin di full gospel, ya. Dan itu pada saat itulah titik balik saya untuk bisa udahlah saya bergabung dengan full gospel, karena dulu sebelum saya mengenal full gospel memang banyak hal sekali yang saya lakukan yang tidak berkenan lah seperti itu, tetapi Tuhan memperkenalkan wadah ini untuk sama-sama membangun diri, karena full gospel ini bukan berisi orang-orang
yang katakanlah yang suci atau benar sama sekali, tapi orang-orang yang member-member yang pada masa lalunya mengalami permasalahan cukup berat gitu loh. Mereka juga jatuh dalam segala dosa, dan kita sama-sama begitu bergabung, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa kekuatan full gospel ada kesaksian, dan kesaksian itulah yang menjawab daripada hal-hal yang membuat kita, oh ternyata seperti ini loh jawabannya, seperti itu loh. Ya, jadi sobat dan pemirsa ya, kita melihat bahwa ternyata ya, yang bergabung di wadah full gospel ini, dalam artinya bahwa mereka tuh dulunya hidupnya boleh ya, tanda kutip ya, para pria ini ya banyaklah kelemahannya ya. Jadi mungkin kita tahu sendiri, apalagi mereka udah punya uang, ya, punya jabatan, pasti lupa semuanya. Benar. Lupa rumah, lupa istri. Ya, Pak Dhani, sebelum kita terus lanjut, karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita perlu menjelaskan apa sih full gospel. Ya, Karena mungkin banyak pemirsa atau teman-teman di marketplace belum tahu full gospel, mungkin juga sudah banyak, tapi alangkah baiknya kita jelaskan apa sih sebetulnya full gospel itu. ya, mungkin Pak Sastra sebagai Regional Director Teaching and Training bisa menjelaskan kepada Mungkin para nanti sobat. gini, setelah nanti masuk sesi kedua juga akan dijelaskan iya, oleh oleh Pak. RP kita, Pak Iya. Yusak Purnomo. Sepintas ini, Ya, sepintas saja. bisa. Baiklah, pemirsa, Shalom Sobat Prestasi, saya ingin sedikit mengulas tentang Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Nanti juga akan dijelaskan dalam lebih lanjut Oleh Pak oleh Yusak Purnomo. Regional Presiden Bapak Yusak Purnomo. Tapi sebelum itu kami sepintas ingin menyampaikan, saya kebetulan adalah Direktur Teaching and Training dari Full Gospel DKI 1. Businessman Fellowship Internasional DKI 1, menyampaikan beberapa tentang FGB Men. Kita sering sebut FGB Men. F-nya ini adalah Full Gospel Businessman. Artinya kita adalah orang-orang atau usahawan yang terdiri dari pria. Jadi membernya itu adalah pria. Ya, karena businessman. Ya, full gospel adalah Injil. Ya, Injil. Gospel adalah Injil. Injil sepenuh, yaitu dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mengakui itu adalah firman Tuhan. Nah, kemudian businessman sudah jelas tadi, adalah usahawan atau orang-orang bisnis, adalah pria. Nah, kemudian pria yang seperti apa? Yaitu orang bisnis atau pria yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya, inilah yang menjadi member. Nah, artinya siapakah? Pendeta bolehkah, Pak Dhani? Boleh. Pekerja boleh. Jadi prinsipnya setiap pria boleh ikut menjadi member Full Gospel. Yang penting mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau sudah berkeluarga, keluarganya. Nah, yang kemudian adalah fellowship. Fellowship itu sama dengan kayak ibadah gitu kalau di gereja, tetapi kami menyebutnya fellowship atau persekutuan. Nah, persekutuan ini atau fellowship ini kami tidak pernah melakukan di gereja atau di tempat-tempat yang ada hubungan dengan gereja. Pada umumnya ada di restoran, ada di yang atau netral rumah makan, di hotel, tempat-tempat yang netral. Dan semua itu tidak sama kita lakukan seperti 100% tidak 100% seperti gereja. Misalnya kami tidak ada pengkhotbah tetapi pembicara. Kami tidak beribadah tetapi berfellowship. Nah, kemudian kami juga tidak akan pernah memungut perpuluhan, ya. Dan yang paling penting, Dan yang kita paling tidak penting, pernah mengadakan pada hari Minggu. Kami tidak pernah mengadakan pada hari Minggu karena pada hari Minggu para jemaat harus kembali ke gerejanya masing-masing. Yang terakhir, internasional, berada di seluruh dunia. Di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sudah ada kurang lebih 750 chapter yang kami sebut. Ya, sebut chapter. Setiap di fellowship itu ada chapter itu ada presiden chapternya. Itulah yang menyelenggarakan fellowship. Fellowship itu ada breakfast meeting, ada lunch,
ada dinner. Nah itulah saudara-saudara pemirsa yang belum memahami tentang Polo Gospel, tetapi nanti regional presiden kami akan menjelaskan lebih gamblang tentang apa sih maksud dari Polo Gospel dan siapa yang bisa secara gamblang akan jelaskan. Begitu kira-kira Pak Dani. Iya. Ya, Tapi Pak Dani sebelum lebih jauh lagi ya tentu kita undang Sobat Prestasi untuk berpartisipasi untuk mengirimkan WA dan pesan. Mungkin Sobat Prestasi penasaran istilahnya ya, atau mungkin juga ada hal-hal yang mau ditanyakan, mungkin mau bergabung dengan kita, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan kirim WA kepada kami di 0893 kali 264 199. Nah, acara ini juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming di www.fgbmfi.org.id/radio streaming. Lalu juga, tetapi sebelumnya juga kalau melalui Android, melalui HP, Sobat Prestasi harus download dulu di Play Store di tunein.com/radio prestasi. Jadi sekali lagi kami undang buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bel TV untuk bisa mengirimkan WA dan pesan-pesan di 0893 kali 264 199. Ya, sobat-sobat prestasi dan pemirsa Bible TV dan para pendengar TV FGB MFI on Air, ya, kita malam hari ini kita juga ada beberapa kegiatan kita di chapter-chapter yang disebut dengan chapter, ya. Kita ada yang disebut dikatakan oleh Pak Sastra, ada namanya breakfast meeting, ada lunch meeting dan dinner meeting, ya. Dan di situ biasanya kita kumpul-kumpul, kita makan, ya, makan bersama, ya, dan selalu pasti ada kesaksian, ya. Dan malam hari ini kita ada satu chapter yang sedang melakukan kegiatan, ya. Ya, nanti kita akan coba sambil nanti bisa Pak Ferry coba menghubungi, chapter yang hari ini sedang nanti kita bisa berinteraksi dengan mereka, betul ya. sekali. Ada di Matraman, ya. Matraman dan juga chapter, ya. Yang youth hari ini juga sedang mengadakan Youth juga, ya. Ya, sambil dipersiapkan kita akan mendengarkan lagu, ya, dan sambil kita menghubungi kontak person yang ada di sana. Ya. Baik, nanti kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tibalah saatnya, pandanglah sekelilingmu, hai para penuai. Ladang telah menguning, siap dituai. Lepaskan belenggu dan bebaskan tawanan, itu visi kita. Biarlah rohmu menyala, layani Tuhan. FGB Men, nantikan Tuhan untuk kekuatan baru. Banyak jiwa menanti di sekelilingmu. FGB Men, yes, tunaikan kewajibanmu. FGB Men, be strong in the Lord. Mari lakukan misi kita bersama Dia. Tibalah saatnya, pandanglah sekelilingmu, hai para penuai. Ladang telah menguning, siap dituai. Lepaskan belenggu dan bebaskan tawanan, itu visi kita. Biarlah rohmu menyala, layani Tuhan. FGB Men, berlari dan tidak menjadi lesu.
FGB Men, be strong the Lord. Lakukan misi kita bersama Dia. Mari lakukan misi kita bersama Dia. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita bertemu kembali, dan mungkin bagi para sobat prestasi dan pemirsa yang baru membuka channel ini ya, terus di channel ini kita akan mendengarkan juga nanti pembicaraan kita yang lebih menarik lagi ya. Nanti salah satunya adalah akan disampaikan oleh Bapak Yusak Purnomo, regional presiden kita. Dan sebelum itu ya, kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Sastra ya. Tapi sebelum ini Pak, kita juga mengucapkan terima kasih buat para member atau teman-teman yang sudah mendukung acara kita di siaran pada malam hari ini di Radio Prestasi. Salah satunya adalah PT Glorious Mitra Abadi, bergerak dalam bidang jual mobil baru dan bekas, jual beli mobil baru khususnya bus tuh Pak. Ya. Dan itu juga selain itu juga ada PT Cemindo Ketama yang bergerak dalam bidang chemical industri makanan dan minuman. Lalu juga PT Best Energy, lalu juga ada PT Duda Transjaya dalam bidang kargo, lalu PT Albi Multimedia Infotama, dan terakhir Krisma Production dalam bidang game promosi dan seminar dan workshop. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah mensupport acara ini supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga mengundang buat teman-teman yang mau juga mensupport acara kita untuk memasarkan promosinya dan iklan ya Pak untuk acara kita. Karena acara kita nanti ini juga kita akan adakan kopi darat. Nah, betul sekali. Kopi darat yang nanti kita akan tentukan. Jadi para sobat dan pemirsa dengerin terus program kita. Nanti kita akan sampaikan. Nah, nanti kita akan bertatap muka. Betul. Ya. Oh, yang ini yang Pak Sastra ya. Kemudian ini Pak Ferry. Ya, Pak Yusak Purnomo dan teman-teman kita lain. Nanti kita akan adakan kopi darat. Betul. Ya, kita akan umumkan di program atau di acara ini ya. Jadi saksikan terus program kita dan kita lanjutkan perbincangan kita ya. Pak Dani. Ya, sekali lagi kami undang juga untuk para sobat prestasi dan pemirsa Global TV untuk mengirimkan WA dan juga pertanyaan-pertanyaan di 0893 kali 264 199 atau di 085 73 kali 989 014. Sekali lagi di 0893 kali 264 199. Demikian. Ya, Pak Sastra ya. Jadi tadi kita berbicara mengenai men-nya pria. Ya, men. Ya, men-nya pria. Ya. Tentunya kita nggak bisa lepas juga dari keluarga. Ya, betul. Betul kan ya, dengan keluarga ya, karena kita semua punya keluarga. Ya. Dan sebetulnya Tuhan mau juga kita agar pria-pria ini dipulihkan ya sesuai dengan gambar Allah sebagai imam, sebagai kepala dan raja ya berfungsi dengan baik. Dan oleh karena itu FGBFI juga punya misi adalah memenangkan para keluarganya. Ya, betul Pak Dani. Di samping para pria, kita juga memenangkan keluarganya, yaitu istrinya yang disebut itu Ladies of the Fellowship. Tulang rusuk kita ya. Ya, tulang rusuk kita, benar. Kemudian kita juga memenangkan putra-putri mereka, yaitu youth yang kita sebut dengan gerakan yang muda, yang movement. Karena itulah menjadi kader. Nah, sedangkan istri yang dalam LOF ini, Ladies of the Fellowship, kita menggerakkan istri-istri dengan maksud nanti suaminya mengantar istrinya. Nah, kalau suaminya mengantar istrinya dalam fellowship, tidak mungkin dia akan tidur di mobil. Nah, kita aja bergabung, bikinlah satu persekutuan lain. Itulah yang banyak kita lakukan sekarang dengan istri-istrinya ikut ke Ladies of the Fellowship yang sering kita sebut LOF, suaminya ngantar, sedangkan para prianya dia bikin fellowship di sebelah gitu. Jadi dia ikut. Nah, lama-lama dia jadi member juga. Dia terpacu menanya flow gospel apa sih? Ini yang banyak terjadi. Ya, jadi ini yang menarik sekali ya. Jadi para sobat dan pemirsa ya, para pria yang dulu kalau kita keluar rumah itu istri udah curiga. Ya, betul. Ini kemana nih? Pria ya. Tapi sekarang ini kita keluar rumah mereka udah tahu bahwa ini tempat yang benar. Kadang gini Pak Dani, kadang-kadang banyak ibu-ibu bilang,
itu kalau kamu bapak keluar, nanti pulangnya jangan malam-malam. Itu pesannya. Tapi karena dipesan jangan pulang malam-malam, dia pulang pagi dia. Nah, inilah sering tanya. Tetapi sekarang terus terang saja Pak Daniwani, saya hampir tiap hari, kadang-kadang pulang jam 12, jam 1. Tapi istri saya benar percaya, saya di Polo Gospel. Kenapa? Saya bilang, kalau mau mencari saya, cari tempat-tempat di mana ada fellowship-nya Polo Gospel. Di situ. Jadi kalau saya tidak ada, berarti saya bohong. Inilah yang saya dapatkan, sehingga saya di Polo Gospel ini semakin lama semakin mencintai Polo Gospel. Jadi saya lebih yakin bahwa banyak terjadi terobosan-terobosan dalam kehidupan, dalam rohani, dalam bisnis, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Karena di sini banyak kesaksian-kesaksian yang memberikan kekuatan dalam hidup saya khusus. Ya, mungkin sudah tersambung Pak Ferry. Ya, Pak Dani, Pak Sastra, saya lagi menghubungi Ya, silakan. rekan kita yang berada di Matraman chapter. Matraman chapter, Bro Miki. Saya lagi coba hubungin. Mudah-mudahan Bisa tersambung bisa ya. tersambung nih acara kita. Sebentar ya Pak. Ya, sambil Pak Ferry menghubungi ya Pak Sastra ya. Jadi pertemuan kita ya, khususnya di DKI 1 ini ada di Kelapa Gading, di Sunter, Ya, halo Bro. Bekasi dan Jakarta Timur ya. Ya, udah tersambung Pak. Ya, sudah tersambung Pak Ferry. Halo Bro Miki. Ya, Bro Miki. Ini sekarang kita sedang on air di Radio Prestasi. Mungkin Bro Miki mau sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan siaran kita. Hari ini Bro lagi acara di mana Bro? Matraman. Oh. Oh. Setiap hari apa Bro acaranya Bro di Matraman? Oh. Oh, oke. Hari ini mungkin teman-teman dari chapter mana ya yang sekarang ini sedang mengadakan fellowship Bro? Chapter apa? Oh, chapter unik. Iya, Bro Miki ini merupakan Firep ya, Firep Dan dari- juga beliau kalau nggak salah juga ditangkap di lewat radio ini juga. Oh iya. Ya. Bukan ditangkap Pak, tapi Jadi kesannya kalau ditangkap pernah ada. Ditangkap oleh Tuhan. Iya, ditangkap salah Tuhan. Ya, baik Bro Miki, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai mungkin ada pesan-pesan ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan Full Gospel melalui radio ini? DKI 1 mengucapkan selamat atas tayangan perdana yang dimulai pada hari ini, dan biarlah melalui acara live streaming atau on air di radio di Prestasi FM ini bisa banyak orang diberkati yang mendengarkannya, dan juga bisa dapat berkumpul bersama-sama kami di Full Gospel melalui radio ini. Ya, baik Bro Miki. Terima kasih atas pesan-pesannya. Saya mengucapkan juga selamat mengikuti acara kita, dan juga mudah-mudahan melalui acara ini banyak member-member yang bergabung di daerah Matraman, Jatinegara dan sekitarnya. Dan kami percaya bahwa melalui siaran ini juga menjangkau dari seluruh lapisan masyarakat. Demikian. Terima kasih Bro Miki. Silakan dilanjutkan acara selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih. Dan kita masih ada satu lagi kalau nggak salah ya, Yud ya. Ya, Nanti sambil kita coba hubungi. Ya, Pak Ferry, berbicara mengenai pelayanan Full Gospel. Ya, jadi pelayanan Full Gospel ini bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul aja, ya. Tapi yang luar biasa itu dikatakan oleh Pak Sastra itu adalah fellowship. Bagaimana kita fellowship, kita jalin ya, dan kita tidak merasa satu dengan lain ada bedanya. Apakah dia bos besar atau dia mungkin hanya karyawan, tapi di sini kita betul-betul menyatu, ya. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, ya. Nah, ini yang justru kita lihat di wadah Full Gospel ini atau FGB5 ini, di mana kita melihat fellowship itu luar biasa. Kita saling memperhatikan satu dengan lain, Ya, betul. kita dikuatkan. Ya, jadi banyak teman-teman kita
bukan berarti kita nggak ini lepas dari masalah, Pak. Ya. Ya, kita justru masih tetap ada masalah, tapi tetap kita sukacita, ya. Ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita punya pegangan hidup, ya. Dan melalui wadah Full Gospel ini, kita saling dikuatkan satu dengan lain. Bukan berarti kita ini jadi Superman, ya. Tapi justru kita saling dikuatkan. Ya. Kadang-kadang Pak Sastra juga mungkin lemah, Ya. Pak Ferry juga lemah, saya sendiri lemah. Tapi begitu kita masuk dalam wadah ini, itu luar biasa. Dan di Full Gospel ini kita sangat terbuka. Ya. Sangat terbuka dengan problem yang kita Betul, alami. betul sekali. Mungkin kenapa seperti itu? Karena kita pria. Pria. Pria-prianya mungkin lebih enak nyampaikannya. Dan boleh dikatakan kita sudah buka topeng. Betul, buka-bukaan Ya, saya kita sudah buka-bukaan. buka. Jadi kira-kira itulah Ya, yang membuat saya Sobat dan pemirsa sangat interest dengan mendengar Full Gospel. siaran ini, ya. Jadi mungkin para ibu-ibu yang mungkin suaminya sudah jauh dari Tuhan, ya, coba kirim SMS atau WA ke kita. Ya. Nanti dari Ladies or Fellowship itu akan memfollow up, ya. Dan kita percaya bahwa melalui wadah ini, ya, akan banyak pria-pria para suami itu kembali kepada Tuhan, ya, dan mereka akan mengalami apa yang disebut dengan breakthrough atau terobosan hidup. Dan terobosan ini benar-benar terjadi, Iya. ya, kalau kita iman dan kita percaya, ya. Pak Ferry, ya. Jadi Pak Ferry tadi sudah menyampaikan bahwa lewat baca majalah Voice, Betul, ya, betul. majalah Voice, ya. Jadi kembali saya ulangi para sobat dan pemirsa, jadi majalah Voice ini yang terbaru kita, ya, kalau nggak salah, ya. Benar, Ya, itu ini yang terbaru. Isinya ini adalah kesaksian yang saya sampaikan, kesaksian daripada orang-orang yang diubahkan Tuhan. Jadi ini kesaksian benar-benar kesaksian hidup. Ya, nyata. Nyata. Ya, kesaksian hidup. Ya. Ya. Ini Pak Sastra kalau nggak salah juga udah pernah masuk, ya. Pernah masuk Ya, sekali. Masuk sekali, ya, di Ya, majalah benar. Voice. Majalah. Ya, jadi sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, ya. Dengarkan terus siaran kita, karena kita akan nanti pada siaran-siaran berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, Betul, betul. ya, Betul, dari banyak teman-teman kita. Ya, Jadi kita sebut kesaksian yang spektakuler. spektakuler. Jadi bukan kesaksian yang biasa-biasa Bukan, saja. luar Ini biasa. disebut dengan kesaksian Ya. breakthrough, Benar. terobosan. Terobosan. Tetapi kan juga selain kita mendengarkan prestasi, nanti juga ada program-program yang sifatnya untuk membangun bisnis kita. Nanti kita juga akan mengundang para motivator atau juga mereka-mereka yang bergerak dalam bidang UKM, supaya para bisnismen juga, para member dari prestasi juga mengenal lebih jauh bagaimana sih mengelola bisnis yang baik, ya. Lalu juga mampu melakukan mampu melakukan usaha-usaha yang benar, supaya terobosan yang baru gitu loh, supaya dapat diberkati seperti itu. Ya. Luar biasa. Jadi bagi sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, ya, mungkin yang baru buka channel, ya, di jalan, ya. Jangan Mungkin, Pak, ragu-ragu, kirim WA sobat prestasi ke 0893 kali 264 199. Jadi silakan kirim melalui WA kami supaya kami bisa membacakan dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, saya mau bergabung di chapter mana, ataupun pada saat ini mungkin sekarang ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan saja, Pak. Jadi siaran ini disponsori oleh DKI 1 dan kita ada di daerah Kelapa Gading, Sunter, Jakarta Timur, Bekasi, Pluit, Sunter, ya. ya, Sunter. Jadi bagi sobat prestasi dan pemirsa yang berada di kawasan itu, Betul. bisa nanti menghubungi lewat WA yang tadi disebutkan, ya, dan nanti kita akan mau follow up, ya. Jadi sobat prestasi, kirim WA Anda, dan juga mungkin ada hal yang mau didoakan, ya. Betul Ya, sekali. karena kita percaya bahwa doa orang percaya itu benar besar Mungkin kuasanya, ada pergumulan. pergumulan kita mau konsultasi dan sebagainya, ya, kirim ke WA yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry. Iya, Ya. betul. Pak Sastra, Ya. ya, ini tadi Pak Sastra ini masih kesaksian ini masih dia Masih kulitnya masih istilahnya. kulitnya ini bisa Mungkin bisa dijelaskan dari sastra, nama kenapa kok sastranya. Ya. ya. Ini Tadi tembak terus saya. Asal usulnya kita Asal Oke, usulnya. baik sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan,
Saya akan menyampaikan agak gamblang sedikit, mungkin tidak lebih dari 10 menit. Nama lengkap saya panjang, Pak. Ya. I Gusti Ngurah Sastrawijaya. Wah, luar biasa. Kalau dari namanya Kami kebetulan, bukan kebetulan, sangat apa namanya? Kami keturunan dari ksatria yang ada di Bali. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa namanya? Kami menerima Tuhan Yesus ya. karena ada mujizat yang spektakuler. Iya. Ya, yang pertama mujizat yang diperoleh adalah kami dulu lama tidak memperoleh keturunan. Ya, hampir 7 tahun. Kalau di mana di salah satu tempat, kalau nanya itu, tidak pernah orang nanya mobilnya Pak Daniman berapa, nggak ada. Rumahnya berapa, kagak ada. Pasti ditanya, sudah menikah, terus anaknya berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kami memperoleh keturunan karena mujizat dari Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya pernah mengalami banyak sakit penyakit. Ya. Mungkin semua penyakit ada pada saya. Saya pernah kena jantung, saya juga pernah lumpuh, saya juga pernah mah tidak tersembuh, tidak pernah sembuh, dan lain sebagainya. Tetapi karya Roh Kudus, Tuhan yang menyembuhkan saya. Jadi dengan mujizat yang spektakuler itulah, saya terus menerima Yesus sebagai juru selamat yang benar-benar kekal dalam kehidupan saya. Inilah kesaksian yang spektakuler saya bilang. Kemudian setelah itu kami adalah pensiunan salah satu BUMN ya, dan sekarang ikut berkecimpung dalam bisnis yang kecil, artinya bekerja dalam satu perusahaan. Di sini juga kami sangat diberkati. Artinya kami tidak memperoleh sedemikian banyaknya, tetapi apa yang diperoleh menjadi berkat dan kekal dalam kehidupan saya. Inilah kira-kira. Nah, itu pun semua yang saya peroleh setelah saya sangat benar-benar ikut di Gospel. Kenapa? Itulah tadi saya bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi di situ saya cari kebenaran. Nah, akhirnya sampai sekarang saya sudah benar-benar meninggalkan semuanya, dan saya ikut bersama-sama Pak Dani yang sudah duluan, dan Pak Ferry. Kira-kira itu Pak Dani. Sampai sekarang saya masih harus banyak belajar. Kemudian saya juga perlu didoakan supaya kehidupan dan percaya saya lebih mantap lagi. Saya kira itu Pak Dani. Ya. Mungkin Pak Ferry sudah bisa dihubungi dari Youth. Sampai sekarang sih belum, Pak. Belum. Ya, sambil kita coba Pak Ferry hubungi, kita akan dengarkan selingan lagu, dan kita akan dengarkan lagu ini supaya jadi berkat bagi kita semua. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan bagi-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hanyalah menyembah-Mu, Yesus. Penyembahan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan di atas rata-rata. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu dan kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati adalah kerelaan menjadi sama dengan sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kasih, maka para penyembahnya harus hidup dalam kasih. Tuhan itu kudus, maka para penyembahnya harus hidup kudus. Tuhan itu pemurah, maka penyembahnya harus murah hati. Hidupku adalah penyembahan, harus terbukti dari cara hidup kita, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari cara kita melayani, terbukti dari kerelaan kita menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan sebagai penyembah benar yang menyenangkan hati-Mu.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Baik Sobat Prestasi, kembali lagi kita bergabung di siaran Breakthrough di Radio Prestasi dan pemirsa Bible TV. Nah, Sobat Prestasi, saat ini saya sedang tersambung oleh Bapak Lukito. Halo Pak Lukito. Keputus. Ya, terputus. Halo. Ya, sambil Pak Ferry menghubungi kembali, jadi sobat dan pemirsa, ya, kita tadi Ya, kita halo, udah mendapatkan, tersambung, Pak. ya, saya tersambung. Halo Pak Lukito, apa kabar Pak? Halo Pak, kita sedang Pak, sekarang kita sedang streaming Pak. Baik, Bapak baik, mungkin bisa ada pesan-pesan ataupun juga mungkin ada yang mau disampaikan Pak, silakan Pak. Kalau yang sekarang ini saya dengar langsung suara profesi. Oh ya Pak, iya. Sekarang udah live Pak. Bapak mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak mengenai siaran kita di Radio Prestasi Pak, silakan Pak. Kita udah live sekarang Pak. Ya, pertama saya sampaikan selamat dulu kepada Gospel khususnya regional DKI 1 yang sudah merintis lagi. Jadi kita bisa live lagi, bisa ada siaran lagi menggunakan teknologi memanfaatkan Live streaming ya. prestasi, komunikasi untuk menjaring jiwa-jiwa, untuk memperkenalkan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mhm. Ya, ini selamat Pak, selamat. Terima kasih Pak. Nah, iya. Regional Presidennya Pak Yusa. Iya, terima kasih Pak. Baik Pak Lukito. Mudah-mudahan kita ke depannya nanti Di perdana baru. akan lebih baik lagi untuk Bapak ininya. Baik Pak Lukito, selamat, terima kasih atas ucapannya dan selamat beraktivitas kembali Pak Lukito. Terima kasih Pak Lukito, terima kasih. Ya, sobat dan pemirsa, ya, siaran perdana ini mungkin banyak kekurangannya, Ya. kita akan benahin lagi, ya, tapi ini merupakan langkah awal, ya, dan kita percaya bahwa melalui siaran perdana ini, ya, Betul. ke depan akan lebih baik lagi. Dan Ya. puji Tuhan, kita mendapatkan WA dari beberapa teman kita, ini bisa ditangkap di Singapura, Ya. Wah, ya, oke. dan juga dari beberapa kota di Ya. Indonesia. Ya. Kita bersyukur, dan ini merupakan langkah awal, ya, dan tentu ke depan kita akan lebih baik lagi, Pak Ferry. Ya, Mungkin ada pesan-pesan Pak yang di Ya, itu rata-rata mengucapkan selamat, ya. Oh. Mengucapkan selamat, ya. Jadi, ya, kita bersyukur buat semua ini, itu karena anugerah Tuhan dan juga karena teman-teman kita yang mensponsori acara ini, ya. Beberapa teman kita yang mendukung acara Betul, program acara betul. ini. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Nah, Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Pak Yusak dari PT Gloris Mitra Abadi, lalu juga Pak Anton Widodo dari PT Cimino Ketama, lalu Pak Hari Widodo juga Pak dari Best Energi, lalu Pak Andi dari Duta Trans Jaya dan PT Albi dan Pak Coki
dan Pak Ferry dari Krisma Production. Sekali lagi terima kasih atas dukungan para teman-teman dan juga para member, dan kita berharap bahwa member-member lain juga dapat memberikan dukungan melalui siaran kita pada hari ini. Ya, sebetulnya hari ini regional presiden kita bergabung dengan kita, cuman karena suatu hal yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga beliau tadi kita rekaman. Ya. Kita rekam dulu. Ya, Karena kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Pak Yusak, Yusak ya. Pak Yusak Purnomo. Ya, sambil dipersiapkan, ya, kita lanjutkan pembicaraan kita. Nah, yang belum adalah Pak Dani nih. Pak Ya, Dani Pak Dani. belum. Nah, saya Kita masih sekarang penasaran gantian juga jadi dengan host. Pak Dani. Baik Pak Dani, ini Pak Dani adalah Ini Pak pakar Dani ini Full Gospel. udah- Saya kira sudah lebih dari 33 tahun kali ya Pak. Iya. Ya, saya mau nanya Pak Dani, mungkin pemirsa kita banyak yang belum tahu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Full Gospel Businessman Fellowship International. Sekarang saya mau nanya Pak Dani, pendiri Full Gospel itu siapa dan di mana Full Gospel itu dicetuskan pertama kali? Iya. Tolong Pak Dani, supaya kita para pemirsa, khususnya orang FGB Men yang baru, lebih mengenal, dan juga pemirsa lain lebih mengenal sehingga tertarik akan Full Gospel ini. Iya, Ya, jadi- tolong Pak Dani. Wadah Full Gospel ini atau Ya. FGB MFI Ya. ini merupakan organisasi yang didirikan dari Tuhan. Ya. Melalui Pak Demos Zakaria, Ya. itu seorang pengusaha ternak dari keturunan Armenia Ya. yang bermigrasi di Ya. Amerika. Ya. Kurang lebih hampir 64 tahun atau 66 tahun Ya. Dan melalui beliau wadah ini berkembang seluruh dunia, Ya. menjangkau para pria, Ya. dan pria-pria dimenangkan, dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka aktif kembali di gerejanya, Ya. dan melalui wadah Full Gospel ini, termasuk saya, Ya. orang yang dimenangkan melalui wadah Full Gospel Pak ini. Dani, gini, awalnya kenapa Pak Demos ini kok bisa mendirikan Full Gospel seperti itu? Itu apa yang pernah dilihat, apa yang pernah dibayangkan, kok sampai tercetus pelayanan ini kira-kira Pak Dani? Ya, jadi pada waktu itu, jadi ini berdasarkan suatu sebetulnya vision ya. Ya. Vision yang diberikan Tuhan kepada Pak Demos. Ya. Dia melihat pria-pria yang banyak yang hilang. Ya. Ya. Dimana kalau kita lihat beliau merasa Tuhan berikan hati di mana di gereja-gereja itu lebih banyak para orang tua, Wanita, ya, wanita, wanita anak-anak. tua-tua, Dan ya. Tuhan berikan Sudah visi senior. inilah pria-pria yang harus dimenangkan Ya. di akhir zaman ini, Ya. dan Full Gospel dipakai sebagai kendaraan terakhir untuk Ya. menjangkau Ya. para pria ini di marketplace, dan keluarga-keluarga yang tadi katakan sebagai lokomotif itu Ya. akan menarik gerbong-gerbong Ya. itu masuk ke dalam gerbongnya Tuhan, dan mungkin sudah siap ya, kita Sudah siap. akan mendengarkan pesan-pesan dari regional presiden kita, Bapak Yusak Purnomo. Tetapi sebelum itu kita Presiden juga DKI mengundang buat para pemirsa prestasi dan juga pemirsa Bible TV untuk selalu mengirimkan pesan-pesan melalui 0893 kali 264 199. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam Sobat Prestasi dan para pemirsa Bible TV dan para pendengar program FGB MFI On Air Breakthrough. Malam hari ini kita kedatangan regional presiden kita dari DKI 1, Bapak Yusak Purnomo. Selamat malam Pak Yusak. Selamat malam, Ya. selamat malam. Senang Setiap sekali. yang terbahagia di dunia. Ya. Senang sekali bisa ketemu kita, dan ini merupakan acara perdana. Oh iya, luar biasa, puji ONR Tuhan. DKI 1. Betul, Ya, ya. beberapa tahun yang lalu kita pernah ONR juga, Betul, dan ya. ini suatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Dan Pak Yusak sekarang menjadi regional presiden DKI Puji 1. Tuhan, puji Tuhan. Ya, yang dulu juga perintis daripada FGB MFI On Air. Iya, puji Iya, Pak Tuhan, Yusak, puji ya. Tuhan. Ya, karena Ya. teman-teman semua ini yang luar biasa. Ya, mungkin Pak Yusak malam hari ini dalam siaran perdana ingin menyampaikan sesuatu ya sebagai regional presiden untuk para pendengar pemirsa Radio Prestasi dan Bible TV, dan juga para pendengar FGB FFI On Air Breakthrough. Iya. Selamat malam.
Tuhan itu Yesus baik, ya, bahwa puji Tuhan bahwa kami bisa mudahara lagi pada hari ini, ya, itu sangat luar biasa. Itu saya percaya karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Dan saya percaya saudara, mari simak siaran ini, ya, setiap hari Selasa, ya, minggu kedua dan minggu keempat, ya, selama sebulan. Dan doakan terus saudara. Saudara akan melihat bagaimana para pengusaha yang tergabung dalam FGB MEFA ini, orang awam, ya, yang Tuhan pulihkan, dan begitu saudara akan melihat kesaksian yang begitu luar biasa, maka saudara akan diberkati. Teruskan nantikan siaran ini, ya, saudara akan menjadikan berkat bagi banyak orang juga, ya. Jadi FGB MEFA on Air ini dengan tema kita adalah breakthrough. Iya. Ini tema besar kita ya Pak Betul, Ishak ya. betul. Dan kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang luar biasa yang diubahkan Betul. Tuhan. Iya. Dari orang-orang yang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Iya, betul, luar Yang biasa. mengalami breakthrough. Iya. Ya, ini tema acara kita nih Pak Ishak. Betul, ya. betul, ya, luar Breakthrough, biasa, ya. luar biasa. Dan- Tetapi sebelum kita mendengarkan juga tentang bagaimana kesan-kesan Pak Yusak di dalam memimpin Full Gospel Businessman Village International, khususnya di regional DKI 1, alangkah baiknya mungkin Pak Yusak juga memberikan sesuatu yang mungkin hal-hal yang supaya para pendengar dan juga pemirsa mengerti tentang Full Gospel Businessman Fellowship International, Iya. Pak. Jadi saudara, FGB MEFA ini singkatan dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Ya, FGB MEFA ini saudara sudah ada tahun 1952 di California, ya. Pada waktu itu Demo Sakarian, dan sampai sekarang jadi sudah ada 66 tahun. Yang Betul. luar biasa ya. Luar Iya. biasa itu Benar. satu-satunya organisasi Iya, yang yang para luar pengusaha Iya. dan profesional yang bisa berdiri sampai 60. Betul, itu luar biasa. Dan saudara, yang saya kagumi bahwa di dalam organisasi ini makin tinggi, makin solid. Betul. Yang luar biasa, ya. Di mana kita ada di 200 negara, kita semua saling bergandengan tangan. Bahkan kalau kita pun ke tempat negara mereka masing-masing, ada di Asia, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Filipina, ya, di Myanmar, ya, itu semua bergandengan tangan luar biasa. Betul sekali. Bahkan saudara, kalau kita ke Jepang pun kita disambut begitu luar biasa, ya. Dan di Indonesia saudara sudah ada dari tahun 1976. Jadi sudah ada 42 tahun. 42 tahun ya. Ya, luar biasa. Dan sudah berada di hampir semua provinsi. Betul, sekarang sudah ada di 27 provinsi, saudara. Ya, maksud saya maaf, sudah ada 27 regional. Regional. Ya, regional. Dan nanti target kita adalah seluruh provinsi. Seluruh provinsi, Ya. bahkan seluruh kabupaten, kecamatan ada. ya. Ya, kelurahan. Wah, ini luar biasa sekali karena moto visi misi dari Bapak Nasional Presiden kita, Bapak Adian S. Krisanto, ya, bahwa di mana-mana ada FGB MEFA. Betul, Ya, luar biasa ya. Jadi mungkin Pak Yusak bisa jelaskan ya, FGB MEFA atau Full Gospel Businessman Fellowship International ini organisasi apa Pak ya? Iya. Jadi Apa punya organisasi yang bergerak melayani di bidang apa ya? ya, jadi gini saudara. Saya jelaskan dulu dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel, ya, Full Gospel itu artinya bahwa kita itu, ya, bagaimana kita tuh bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa daripada Tuhan, ya, supaya kita demonstrasikan supaya yang sakit bisa sembuh. Ya. Wah, kita juga mengalami Amin, banyak saudara amin. di tempat kita, ya, bagaimana pada waktu member-member kita sedang mengalami sakit, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa karena ada mujizat. Dan kita juga saudara, kita lihat bahwa kita juga akan mengalami kelepasan yang luar biasa saudara. Saya pun saudara tadinya loh Pak Dhani Mandi, ya toh, Pak Ferry, saya kan pengusaha showroom mobil ya, bisnisnya. Saudara mau tahu Nggak saudara? jauh-jauh itu ya. Iya, itu dari dunia malam itu sudah Iya, terjadi. betul. Bahkan saudara mau tahu, saya pertama kali di Jakarta, saya orang Semarang saudara. Begitu di Jakarta tinggal di Mangga Besar. Waduh Pak Dhani, mampun kalau tiap malam ada aja kuda-kudaan ya. Tapi akhirnya puji Tuhan, saya dulu ya seorang yang begitu orang yang berdosa, Tuhan sudah panggil ya, dimenangkan oleh Tuhan, dan akhirnya tadinya saya sering merokok, sekarang sudah nggak merokok, puji Tuhan. Jadi FGB MEFA ini boleh dikatakan bengkelnya para Benar, pria ya. benar, waduh luar Jadi biasa. pria-pria, sobat-sobat ya,
pria-pria yang hidupnya dulu nggak karuan, ya, begitu mereka masuk di wadah kita ini, Iya. ya, mereka dipulihkan. Wah, luar Ya. biasa, luar biasa. Baik dalam keluarga, ya, dalam pelayanan, Pelayanan. bisnisnya. Iya, luar biasa. Itu yang disebut yang breakthrough. Benar. Breakthrough, Yang ya. contohnya saya nggak usah banyak-banyak, saudara. Saya ya setelah mengalami bersama Tuhan, ya, saya bersama istri saya rasanya tambah cinta lagi, kayak cinta mula-mula, aduh, kayak cinta kayak pacaran tuh, saudara. Aduh ya, saudara, aduh, kalau saudara bergabung bersama-sama kita, ada kuasa daripada Roh Kudus, sehingga saudara ya akan mengalami kebebasan yang tadinya terikat, bebas, merdeka, karena ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan ini semua. Ya, luar Ini, biasa ya. sobat-sobat, kita melihat wajah orang-orang terbahagia di dunia ya, yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya. Saya juga masih banyak belajar ya, saudara. Saya tidak kesempurna, tapi saya ingin belajar ya supaya ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita semua. Betul ya Pak Ferry, Pak Bidani Mandi? Ya. Betul ya? Ya, jadi Pak Yusak berada di wadah ini kurang lebih berapa tahun, Pak? Jadi puji Tuhan, saya tuh tahun 2007 masuk di tempat ini. Saya terus terang tuh, saya tuh setelah dibaptis tahun 2005, saya biasa-biasa aja, saudara. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa diajak teman saya, Yusak, kamu ikut member meeting. Jadi member meeting tuh kita biasa member meeting tuh loh Pak ya. Jadi membicarakan bagaimana Tuhan itu cinta kasih kita. Terus akhirnya pada waktu itu ditunjuk, Yusak, kamu harus mimpin di Kelapa Gading. Aduh, saya ngomong, aduh, saya tak doa dulu ya. Tapi puji Tuhan, kesempatan itu tidak datang dua kali. Ini Pak Yusak, jadi mungkin para pendengar pemirsa pengen tahu ya, kenapa, apa yang membuat Pak Yusak ini menjadi titik baliknya, kenapa kok bisa masuk melayani di wadah Full Gospel? Tapi jangan jauh dulu Pak. Oh, iya. Mungkin sobat prestasi dan juga sobat Ini panas ya, jadi dikat dulu nih ya. Dikat dulu sebelum kita memasuki bagaimana Pak Yusak mengalami perjumpaan, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia juga ditantang untuk memimpin satu organisasi yang di bawah regional DKI 1. Dan kita percaya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan bagi-Mu. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hanyalah menyembah-Mu, Yesus. Penyembahan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan di atas rata-rata. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu dan kalimat indah kepada Tuhan. Penyembahan sejati adalah kerelaan menjadi sama dengan sifat dan karakter Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kasih, maka para penyembahnya harus hidup dalam kasih. Tuhan itu kudus, maka para penyembahnya harus hidup kudus. Tuhan itu pemurah, maka penyembahnya harus murah hati. Hidupku adalah penyembahan, harus terbukti dari cara hidup kita, terbukti dari perkataan kita, terbukti dari cara kita melayani, terbukti dari kerelaan kita menjadi saluran berkat. Pakai hidup kami ya Tuhan sebagai penyembah benar yang menyenangkan hati-Mu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
persembahkan. Ya, Sobat Prestasi, para pemirsa Bible TV, kita akan lanjutkan ngomong-ngomong kita dengan Pak Iya, Ishak, betul, Regional betul. Presiden DKI 1, Luar biasa. yang makin lama makin menarik nih Pak Ishak. Amin, amin, ya puji Tuhan. Pak Karena Ishak. ada Roh Kudus. Ya, silakan Pak Ishak. Ya, tadi menjawab Pak Ferry, Iya, itu iya. bagaimana. Tapi sebelum itu saya ingin dulu menyelesaikan dulu mengenai full gospel businessman. Boleh izin? Ya, boleh. Ya, silakan. Jadi yang itu tadi yang full gospel ya. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan karena ada Roh Kudus. Kita mengalami kelepasan ya, yang tadinya kita manusia yang berdosa, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan pakai, karena saudara, Tuhan itu pakai orang-orang yang berdosa ya. Jadi saudara banyak yang daripada kita tahu semua segala, tapi kita nggak melakukan. Tapi puji Tuhan di tempat ini tiap hari kita praktekkan, dan setiap member-member saling berkomunikasi, bahkan saling menguatkan kesaksian yang begitu luar biasa, sehingga kita menyata bahwa Tuhan itu ada. Ya, luar biasa ya. Jadi Pak Ishak tadi berbicara mengenai full gospel. Ya, jadi kita bukan hanya pria aja Pak Ishak. Betul. Ya, jadi saya dengar juga ada Ini businessman namanya. Ya, juga keluarga ya. Betul. Nah, Keluarga. ini saya sampaikan, maaf sebentar. Jadi businessman ya, bahwa kita ini dari kaum biasa, tapi Tuhan ubahkan menjadi luar biasa. Tapi luar biasa untuk Tuhan. Ya, yang dimana saudara, yang orang-orang yang awam di marketplace, yang tadinya kita, maaf saudara, yang dikejar itu hanya untung uang, tetapi ternyata Tuhan ubahkan bahwa bukan uang dikejar, tapi manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Lah puji Tuhan, kita ini mengejar dari roh yang bersifat kekekalan. Ya itu luar biasa. Ya, dan pria-pria ini saudara, pria ini sebagai kepala di dalam keluarga. Makanya saudara, pria ini harus Dimenangkan. Dan puji Tuhan saudara, saya pada waktu itu saudara 2005 ya, setelah itu saudara dibaptis. Mungkin istri saya waktu itu mengatakan, Yusa ini tobat kumat paling. Ya, dan itu, saudara, istri saya itu menunggu sampai 3 tahun. Ya, 2008. Akhirnya puji Tuhan, istri dan anak-anak saya dibaptis. Luar biasa kemuliaan nama Tuhan ya. Ya, jadi Pak Ishak ya. Jadi gerbong ini udah dimenangkan, kepalanya, maka semuanya, bahkan bukan hanya keluarga, tapi teman-temannya, kaum bisnisnya, lingkungannya, saudaranya, wah semua saudara luar biasa. Tuhan itu bekerja sangat baik ya untuk kita. Dan juga mereka yang dipulihkan itu juga kembali ke gereja masing-masing. Betul ya. Jadi kita ini interdenominasi gereja saudara. Jadi kita ini bukan gereja dan tidak pernah menjadi gereja. Dan kita tidak pernah mengadakan kegiatan pada hari Minggu ya Pak. Betul. Jadi kita kegiatan tiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya, dan kita di tempatnya yang netral ya, gitu loh, luar biasa ya. Iya, jadi sobat-sobat para pemirsa ya, kita melihat kalau seorang pria dipulihkan ya, mereka akan mengalami breakthrough ya, dan luar biasa. Mereka akan berapi-api melayani Tuhan. Betul. Di keluarga, di bisnisnya, pekerjaan dan membawa terang. Ya Pak Ishak, kegiatan khususnya full gospel di DKI 1 ya, itu ada di mana saja? Puji Tuhan di DKI 1 ini saudara, itu sudah ada 33 chapter, 33 cabang ya. Satu cabang ini kira-kira 10 orang. Jadi setiap sudah bertumbuh 10 orang, dipisah lagi menjadi chapter lagi ya. Dan puji Tuhan, wilayah dari Jakarta Utara itu wilayah dari Pluit ya, dari Pik Pluit, terus ada Sunter. Bahkan mungkin ada Mangga Besar harusnya kota ya. Terus ada lagi di Kelapa Gading, dan ada di Bekasi dan Jakarta Timur. Totalnya ada 33. Puji Tuhan, member kita ada 251 dan tiap hari ada terus di mana-mana ya. Dan yang luar biasa ya, walaupun regional DKI 1 ini boleh relatif dibandingkan dengan regional yang lain itu dikatakan kecil, tapi saya dengar ya, tahun lalu tuh mendapatkan predikat yang terbaik. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Saya juga nggak menyangka saudara bahwa di chapter di wilayah kami itu paling kecil, karena wilayah lain tuh ada yang 100 chapter ya, 80 chapter. Tapi puji Tuhan, tempat kami ini solid dan kompak, bahkan sering mengadakan inovasi ya, luar biasa ya. Sekali. Luar biasa teman-teman yang di DKI 1 ini, karena karena nggak ada kepentingan ya, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Ya, ini kembali lagi Pak Yusak ya, tadi berbicara mengenai pelayanan kita di radio ya. Sebentar Pak, kalau boleh tahu tadi kan mengenai
Full Gospel Businessman, ya. Fellowship ini yang di chapter-chapter ini ya, kita berkomunitas. Dan saudara, kalau saudara mari bergabung, ada merasakan hadirat Tuhan bersama-sama kita. Betul sekali. Sehingga saudara, kita pada waktu menyampaikan fellowship ini, kita nggak pernah merasa capek, bahkan kita merasa, aduh seminggu sekali bertemu ya, aduh luar biasa. Ada rasa rindu kalau nggak ketemu ya. Dan kita merasa seperti keluarga ya, luar biasa ya. Pak Luar Dari. biasa. Jadi Ya. Pak Yusak kembali lagi. Dan Pak jangan lupa, kita internasional kan. Ya. Internasional ada di seluruh dunia. Ya, luar biasa. Ya, Pak Yusak, ya radio ini atau kegiatan FGB On Air ini merupakan pelayanan kita ya, yang kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, 8 tahun atau 10 tahun yang Jadi lalu kita ya. waktu itu mulai 2008 sampai 2012 ya, kalau nggak salah ya. betul. Dan Selama 4 tahun ya. Dan banyak orang-orang yang dimenangkan Oh, atau iya, dijangkau luar biasa. menjadi member lewat Iya. Dan chapter-chapter tumbuh juga ada dari radio Betul, prestasi itu juga puji ya. Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita lakukan yang dahulu, mungkin saudara kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul sekali. Seperti juga dikatakan bahwa di situ terdapat sumur Yakub. Pada waktu itu kita nggak tahu bahwa Yakub pada waktu itu Yakub tidak tahu kalau di situ nanti ada Tuhan Yesus bisa di situ. Betul sekali. Tapi pada waktu kita menabur, kita memberikan yang terbaik, ada kuasa Tuhan. Ya, sehingga saudara percaya bahwa di DKI 1 ini komunitasnya banyak dari radio ternyata. Benar. Ya, dari Jakarta Timur itu sekarang sudah ada 9-10 chapter. Itu dari radio Cikal Bakal, dari satu orang membawa orang lagi, dan akhirnya saudara menjadi 9 chapter. Ya. Di Bekasi juga sama. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Mungkin kita waktu ini cuma hanya bicara-bicara, tapi ada kuasa Tuhan, karena saya percaya Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Ya, tadi Pak Yusak kita sudah berbicara tentang prianya ya. Sekarang di DKI 1 juga Full Gospel ini juga ada yang disebut dengan LOF. Ya, betul. Ladies of the Fellowship. Jadi sekarang saudara, FGB MEPA ini bukan hanya pria, tetapi wanita juga, family juga, ya, Family. anak-anak kita, Anak-anak, ya, itu luar biasa, saudara. Karena kenapa? Karena kita ini family, karena kita harus kuat, solid dalam family. Karena kalau 2-3 orang berkumpul dan kita sepakat, maka Tuhan itu benar-benar hadir, ya. Jadi kalau saudara, kalau kita imannya yang pria naik, yang perempuan nggak sepakat, ya nggak bisa. Makanya kita harus sepakat, maka Tuhan itu hadir. Dan saudara, luar biasa di setiap member kita, saudara, yang di setiap kita itu hubungan dengan keluarga begitu sangat luar biasa. Amin ya. Dan Mari bergabung bersama kita ya. Begini, Luar biasa ya. Pak Yusak dan Pak Dari, kita juga selain LOF juga ada anak-anak muda yang nantinya menjadi penerus kita. Betul. Yang movement. Yang movement Ya. sekarang ini. Ya, sekarang puji Tuhan, Pak Adian sebagai Nasional Presiden, dia sangat konsentrasi dengan yang momen. Betul. Ada pergerakan, bahkan di struktur di organisasi kami di FGB MEPA Indonesia, ya, di situ sudah ada wakil sendiri namanya National Vice President, ya, dipimpin oleh Bapak Rudiap, ya, ya, untuk memimpin pergerakan youth ini, ya. Dan puji Tuhan kita juga di Kelapa Gading sudah mulai pergerakan Betul youth, sekali, ya. betul sekali. Wah, mari saudara bergabung bersama-sama kami, yang muda, yang tua, ibu-ibu, para wanita, mari bergabung bersama kami, luar biasa, ya. Iya. Nah, pertanyaan gini Pak Yusak, sebenarnya apa sih kalau saya manfaat yang kita dapatkan kalau bisa bergabung dengan komunitas Full Gospel ini, Pak? Kira-kira apa yang bisa didapatkan pada para pendengar? Jadi manfaatnya saudara udah pasti, karena kita kan berbicara mengenai tadi kuasa daripada Tuhan, demonstrasi. Jadi saudara, pada waktu kita datang, kita merasa dikekuatkan. Kok ini kesaksian begitu luar biasa ya? Kok Tuhan nyata ya? Kok dia dalam bisnis yang tadinya tukang mundurin kilometer, kok sekarang nggak mundurin kilometer ya? Gitu kan, benar Pak? Itu permainan di showroom-showroom. Itu kan beneran. Yang misalnya, maaf saudara, ini saya bukannya ini ya. Misalnya yang tadinya saya itu tadinya seringnya nipu orang, saudara. Waduh. Sebelum bergabung bersama FGB dan belum kenal Tuhan. Tadinya mobil nabrak, saya ngomong bagus. Aduh, ternyata saudara, itu dosa, nggak boleh kan. Benar. Akhirnya sekarang saya nggak bisa. Begitu ada orang datang, kalau orang tanya, Pak Yusak, ini mobilnya gimana? Saya nggak bisa ngomong, harus jujur. Jujur. Karena ada orang yang teman saya atau customer saya mau nitip mobil, saya udah ngomong, Pak, mobil Bapak ini nabrak. Tapi Pak Yusak, aku minta tolong dijualin. Akhirnya saudara, saya ngomong,
Pak, Bapak kalau naksir mobil ini silakan, tapi Pak ini ada nabraknya. Saya tunjukin nabraknya. Kalau banjir saya tunjukin, Pak ini bekas banjir. Jadi orang senang. Betul, betul. Ya, itu kepercayaan. Itu membawa kita kan di marketplace. Lah kita nih luar biasa saudara, bahwa kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya memang nggak sempurna, tapi kita belajar untuk sempurna. Itu harus disebut dengan terobosan di dalam Ya, bisnis. itu namanya Salah satunya breakthrough. breakthrough. Ini Itu yang disebut breakthrough. breakthrough. Dan kita Jangan belajar terus mengikuti, setiap hari. jangan Setiap... mengikuti dunia. Kita harus lain, menerobos ya yang lain gitu. Memang berat resikonya. Betul. Tapi Resikonya berat. Bisa mobilnya nggak cepat laku. Benar. Tapi Tuhan tuh Ya, ya tolong. luar biasa. Ada aja. Wah, nggak apa-apa Pak Yusa. Mobilnya nabrak. Aku naksir. Aduh luar biasa ya benar. Tapi kan kita udah jujur. Benar kan? sekali. Tapi semakin diberkati kan Pak Yusak ya. Aduh, puji Tuhan. Ya, maksudnya gini saudara, berkat itu bagi saya itu kita memang penting untuk berkat. Tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan iman kita ya terhadap Tuhan dan cara pandang kita kepada Tuhan itu yang benar, gitu kan Pak? Dan berkat itu akan mengikuti. Benar sekali. Benar kan? Berkat itu akan mengikuti. Kalau kita kejarnya berkat ya, tapi kita meninggalkan Tuhan, kita banyak saudara, teman-teman kita yang tadinya maaf pada waktu mengalami kesusahan, dia sangat luar biasa bersama Tuhan. Wah, doa terus. Begitu diberkati dia lupa. Dan akhirnya saudara, yang saya sesalkan, ada teman-teman kita yang jadi kembali lagi kena narkoba. Nah, itu karena dia. berkelimpangan harta. Dan sekarang mau cari yang dunia apa yang kekekalan atau yang duniawi. Betul, Ya kan? betul sekali. Jadi Pak Yusak, wadah full gospel ini Wah, ini wadah paling luar biasa, luar komunitas biasa. yang benar, Luar biasa. yang tepat, karena Luar biasa. kita saling menguatkan satu Benar. sama lain. Benar, itu salah satu kekuatan Ya, kita dan itu kekuatan bantu kita. menguatkan. Ya, kadang-kadang kita juga sebagai pria, itu kadang-kadang sebagai businessman, itu kadang-kadang kita lemah. Aduh, Perlu Pak. kita makanya. Kalau sebagai businessman, saudara-saudara sekalian, kita ini tiap hari pasti berbenturan. Berbenturan, betul. Karena apa? Kita businessman. Benar. Kecuali kita nggak businessman. Benar kan? Setiap kali ada aja benturan-benturan. Tapi puji Tuhan, saudara, kita bisa lihat misalnya ada orang yang makin kaya. Kadang kita juga secara dunia, aduh iri ya, kenapa dia diberkatin kok aku enggak? You know? Tapi kalau kayak kita cara pandangnya terhadap Tuhan benar, ya udah berarti puji Tuhan, memang dia yang layak. Belum waktu ya. Mungkin nanti Tuhan akan berikan yang terbaik. Benar kan? Amin ya. Karena gini Pak Yusak, karena emang ada anekdot begini. Kadang-kadang kalau kita perhatikan bahwa pria-pria itu kelemahannya adalah semakin dia kaya, semakin dia sukses, semakin banyak uang, kecenderungannya semakin nakal. Betul. Tetapi inilah makanya bagaimana kita menarik mereka kembali. Full gospel ini adalah sebagai jangkar untuk mereka kembali ke wadah yang tepat sekali Pak Yusak, seperti itu. Itu luar biasa. Saudara, sekali lagi saya mohon, marilah bergabung bersama kami. Saudara rasakan, datang rasakan, baru saudara kan ngerti. Wah, luar biasa, benar kan? Iya, iya. Ini Pak Ferry juga, saudara yang di sini semua tidak ada hamba Tuhan. Karena di FGB Benar Memang sekali. itu tidak boleh seorang chapter presiden namanya, tidak boleh seorang hamba Tuhan. Ya, karena kita harus netral dan kita tidak boleh mengajarkan doktrin-doktrin. Betul sekali. Kita hanya isinya mengenai kesaksian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Ya, itu ya. baik, ya. Betul sekali. Amin ya, betul ya. Baik. Jadi ciri khas kita adalah kesaksian. Kesaksian. Betul, ciri khas Jadi- kita kesaksian. Jadi Kalau kalau mau doktrin dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, banyak sobat-sobat, di sini, luar biasa. ada di Wadah ini. Ya, wadah ini siaran dengerin. ini, ya. Iya, Ya, karena gini juga ada yang bertanya juga, Pak, kalau saya mau bergabung dengan Full Gospel tapi saya bukan pengusaha. Karena kalau kita bergabung, apakah harus jadi pengusaha, Pak, seperti itu? Jadi saudara, yang namanya pengusaha itu kalau di anaknya yang sudah berpenghasilan dan bisa menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Betul. Ya. Jadi bukan yang di tempat kita bukan hanya seorang pengusaha aja, tetapi saudara, karyawan juga ada. Betul. Benar kan? Betul. Dari karyawan, dari manajer, dari direktur juga ada. Ada sales juga malah ya? Ada dari kaum Chapter, profesi ya misalnya dari tempat orang-orang showroom atau dari tempat perkumpulannya fellowshipnya ini dari tempat kaum pemain golf, Golf, iya, benar kan? betul. Ada yang dari properti, main Iya, properti, betul, benar memang kan? juga ada. Ada yang main brokeran, cukup dari satu, luar biasa, benar kan? Iya, betul. Jadi marilah saudara yang sudah bisa menghidupi di minimal diri sendiri bahkan keluarganya, ya. Nah, kalau bergabung dengan Full Gospel, apakah harus bayar fee? Seperti kita kan kalau kita masuk dalam satu organisasi, kita harus bayar
iuran apa segala macam. Oh enggak, ini kan cuma hanya ini aja. Member itunya aja cuma setahun cuma hanya 100.000 ya, karena kita ini juga sudah terdaftar. Kalau puji Tuhan ya saudara, kita kalau member di Indonesia itu sampai terdaftar di Amerika, bahkan seluruh dunia ngerti bahwa ini ada seorang FGB Man dari Indonesia. Ya luar biasa ya. Jadi nggak berat lah, cuma 100.000 ya, kalau bagi besar. Dan saya dengar Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia juga kita bekerja sama dengan beberapa organisasi ya. Jadi kita itu saudara di FGBFFI sekarang ini mempunyai strategi yaitu 7 Strong 6 strategi ya. Jadi kita itu salah satunya bermitra dengan beberapa organisasi. Dan puji Tuhan kita bermitra dengan Lemhanas ya. Lemhanas, dan kita puji Tuhan bahwa kita semua ini dididik Lemhanas ya. Apa enggak luar biasa ya Pak? Karena kita bangga dengan bangsa Indonesia yang begitu luar biasa. Dan juga dengan Tagana ya. Dengan Tagana kita siap di tangga darurat yang siap sedia, yang siap diutus paling barisan terdepan. Bahkan saudara kita dilatih, bahkan puji Tuhan dari Nasional Presiden Bapak Adian ikut latihan langsung. Dan ada satu lagi kegiatan yang menjadi kegiatan kita. Kayak kemarin itu gunung yang di Bali itu langsung kita tanggap ya. Kita kasih orang langsung ke sana buat makanan semua bala bantuan luar biasa. Ya Pak Ishak, yang saya dengar juga Full Gospel ini pada bulan Agustus ya akan mengadakan Ghost to Muri. Mungkin Pak Ishak bisa jelaskan ya. Wah, ini suatu rencana yang luar biasa. Jadi saudara, nanti pada waktu tanggal 17 Agustus ya, tapi dimulai dulu tanggal 19 Mei ini kita, karena Danau Darah ini harus 3 bulan sekali baru boleh ambil. Betul. Benar kan? Makanya saudara, kita mulai dari 19 Mei ini untuk pertama kalinya kita akan mencetak Ghost to Muri FGBM serentak tanggal 17 Agustus ya di seluruh provinsi di Indonesia bersamaan ya, secara bersamaan itu akan sebesar kurang lebih akan 17.000. Jadi orang dari luar juga bisa gabung dong. Boleh, nanti dengan orang luar juga boleh bergabung ya. Karena saudara, kita itu panjinya kita, His banner over us is us. Love ya, love. Jadi saudara, panjiku adalah dasarnya adalah kasih. Jadi kita mengasihi saudara-saudara yang semua yang ada di Indonesia, bukan hanya para kita, tapi semua kita saling mengasihi dan berbagi untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Dan artinya bergabung dengan Full Gospel bukan hanya bicara masalah rohani aja, tetapi ada hal-hal yang kita bisa dapatkan dari sisi sosialnya. Mungkin juga ada yang bertanya, apakah kalau kita bergabung dengan Full Gospel boleh berbisnis atau melakukan sesuatu hal yang sifatnya berhubungan dengan pekerjaan? Ini saudara, yang paling sering terjadi ini saudara ya. Dipikir ini kita ini kalau di dalam ini kita boleh berbisnis ya. Dan akhirnya saudara, banyak orang yang kecewa, ada salah satu yang kecewa karena di dalam sini ternyata dia bisnis karena dia fokusnya kepada bisnis. Ada kan mengandungkan apa-apa. Dan akhirnya saudara, karena dia saling hubungan dan akhirnya dia suatu ketika mengalami bentrok, yang disalahkan kita. Padahal saudara, pada waktu bisnis dia nggak ngajak-ngajak kita. Jadi Full Gospel ini sebenarnya berbicara bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan, karakter kita dan karakter kita yang lama itu dipulihkan Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang punya karakter. Dan yang paling penting saudara, setelah kita bersama Tuhan, berkat ini akan menyertai. Benar, ya, bukan kita ngejar berkat, ya, tapi berkat ini akan mengikutinya sehingga kita menjadikan saluran berkat bagi banyak orang lain. Ini yang luar biasa. Ya, kita mempraktekkan kasih yang daripada Tuhan ini ya. Aduh, saudara, kalau lihat di FGBMI kita tiap hari terus terang saudara, sekarang ini kondisi juga lagi sepi, benar kan? Benar. Tapi kita melalui sukacita terus, benar kan Pak? Dan bisa tertawa, bisa terus melayani Tuhan. Kita punya sebuah yang adalah menjadi orang-orang terbahagia di dunia. Apapun juga masalah kita, tapi kita tetap bahagia. Saudara, padahal kita juga banyak masalah, tetapi
Tuhan Yesus Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, benar kan? Betul Bapak sekali. ini lagi naik apa lagi turun? Ya, memang sekarang ini kita kalau lihat perekonomian rasanya aduh kok begini-begini itu, tapi yang satu hal yang membuat saya tetap bertahan adalah kita punya teman-teman, punya komunitas yang saling menguatkan. Betul. Sama-sama yuk kita jalan bareng, kita melayani terus, dan itu yang membuat saya menjadi sesuatu yang kayaknya kalau nggak ngumpul sama teman-teman full gospel ada yang kurang seperti itu. Betul. Terus terang saudara, saya ini juga lagi mengalami penurunan, tapi puji Tuhan loh saudara, teman-teman di regional DKI 1 ini malah membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Bahkan kita saudara bisa mengalami sukacita. Karena apa? Kita mengalami Roh Kudus bersama-sama kita, dan Tuhan itu bekerja luar biasa. Karena nggak bersama Tuhan nggak bisa. Karena sukacita yang kita dapat berbeda dengan dunia. Benar, betul sekali. Damai sejahtera yang kita terima itu beda dengan dunia. Benar. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, luar biasa ya, Pak. Pak Doni mengalami sukacita? Wah, sukacita selalu. Ya, Pak Yusak. Mungkin Pak Yusak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar atau para pemirsa ya, yang Tuhan taruh dalam hati Pak Yusak. Ya. Jadi saudara, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia, anak manusia, itu untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Jadi saudara, memang Tuhan Yesus sahabat orang berdosa. Karena kenapa? Karena kita ini, semua ini berdosa, dan Tuhan itu layak kan? Karena kenapa saudara? Seperti Tuhan itu manggil orang-orang yang kaum awam. Benar. Ya, kaum awam. Kita lihat misalnya Petrus penjala ikan, Tuhan pakai untuk menjadi penjala manusia. Benar kan? Sakeus pemungut cukai, benar kan? Tuhan pakai, akhirnya dari tukang memungut sekarang bisa memberi. Luar biasa kan? Benar kan? Iya. Dan saudara, itu yang luar biasa. Makanya saudara, kalau orang berdosa, itu kalau bertobat, itu 180 derajat. Makanya Tuhan itu pakai secara luar biasa. Saulus yang tadinya sering membunuh ya pengikut-pengikut Tuhan, begitu Tuhan jamah, yang tadinya membenci orang-orang, bahkan memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang tapi saudara, setelah ikut Tuhan, dia all out bersama Tuhan. Luar biasa. Luar biasa ya. Perempuan Samaria juga kita lihat, benar kan? Yang tadinya berdosa, setelah ikut Tuhan, dia bisa memenangkan seluruh kota, ya. Jadi, saudara, marilah bergabung bersama-sama kami, karena kita ini orang yang berdosa, dan Tuhan akan pakai kita menjadi orang yang luar biasa bersama Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, amin ya. Sahabat prestasi, jadi jangan merasa bahwa aduh saya gak layak nih bergabung dengan teman-teman full gospel yang sukses. Kita pun sama mengalami hal yang sama, jatuh, bangun, terpuruk, mengalami permasalahan-permasalahan. Jadi kita tantang teman-teman untuk bisa bergabung dengan kami di Full Gospel Fellowship Internasional. Justru saudara, di sini tempat bengkelnya. Ya. Jadi kalau maaf saudara, kalau kita lagi salah, saya juga tingkatin Pak Yusak nggak boleh gitu loh. Pak Yusak nggak boleh marah-marah, dosa loh. Kalau nggak ada di komunitas sini gimana? Karena saudara, kita perlu dari Senin sampai Sabtu siapa yang monitor? Betul. Justru perjuangan kita dari Senin sampai Sabtu itu berat, benar kan saudara? Benar kan? Kalau di gereja, kalau misalnya di tempat ibadah, oke. Tapi dari Senin sampai Sabtu siapa? Ya kita inilah kewajiban daripada kita ini. Benar. Justru kita menemukan hal-hal yang terkadang kita, aduh, kok jawaban Tuhan ternyata dari teman-teman, kesaksian teman-teman yang sama-sama mengalami hal yang sama gitu loh di setiap pertemuan. Iya betul. Ya. Contohnya gini, pada saat saya mengalami masalah di perusahaan, masalah pajak misalnya ya. Loh, ternyata ada teman kita yang dari chapter lain juga kesaksian, oh ternyata kita harus lakukan seperti ini loh, supaya kita nggak menyalahi aturan, nggak jatuh dalam percobaan gitu loh. Nah, jawaban-jawaban itulah yang kita dapatkan dari pertemuan-pertemuan kita selama meeting begitu seperti itu. Memang kita ini memang nggak sempurna, tapi kita belajar untuk sempurna, ya. Gitu ya Pak. Ya, sobat prestasi dan para pemirsa Bible TV dan para pemirsa TV FGB on Air, ya, saksikan terus segmen-segmen kita berikutnya. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di wadah ini. Saya pesan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara Tuhan itu manggil saudara, jangan sampai saudara mengatakan jangan, belum waktunya. Oh, ya.
Karena itu ada sesuatu Tuhan yang akan taruhkan di dalam saudara. Jadi karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah memilih kamu. Ya. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Iya, jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Benar? Hidup ini adalah kesempatan. Benar nggak, saudara? Kalau bisa, saudara, kita akan nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Betul, ya. Bisa nggak, saudara? Bisa. Ya, nanti kita akan dengarkan lagu ini akan diputar oleh hidup ini adalah kesempatan. Benar. Jadi, saudara, jangan sampai, saudara, kayak waktu itu saya dipilih menjadi chapter presiden. Saya percaya bahwa itu Tuhan yang nuju. Tuhan angkat terus dan Tuhan itu akan memperlengkapi. Dan saya nggak menyangka saudara bisa begini. Dari kecil saya nggak nyangka. Oh, dari kecil saya hidupnya nggak seperti ini. Benar kan saudara? Saya mana layak. Tapi Tuhan itu yang memampukan saudara. Ya, inilah luar biasanya. Ya, sobat-sobat prestasi dan para pemirsa, kita akan dengarkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Amin. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan Yesus memberkati. FGB Man, Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Sobat prestasi dan para pemirsa Bible TV, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Tidak terasa hampir 1,5 jam lebih kita sudah berada di acara siaran perdana. Ya, banyak kekurangan siaran perdana ini, tapi kami percaya ya untuk masa-masa yang akan datang kita akan lebih baik lagi. Nah, kami bertiga malam hari ini mengucapkan terima kasih buat sobat-sobat prestasi yang sudah menyaksikan siaran perdana ini. Dan sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Pak Sastra. Shalom sobat prestasi dan pemirsa Bible TV dan juga pemirsa Polo Gospel Businessman Fellowship International yang masih monitor siaran perdana ini. Mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan Tuhan memberi berkat kita. Mari kita satukan doa kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena atas karunia-Mu kami dapat melaksanakan program siaran perdana dari Polo Gospel Businessman Fellowship International Jakarta, DKI 1 Jakarta. Kiranya Engkau menjamah kami semua, juga setiap pemirsa, baik yang sudah mengenal FGB Man dan juga yang belum mengenal FGB Man di marketplace. Engkau jamah mereka, berkati mereka, usaha mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat mereka berhasil. Yang spesial doa kami adalah biarlah mereka semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga rohani mereka akan semakin sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua karya-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. FGB Man. Be strong in the Lord.